Ya, oke teman-teman, hari ini kita jalan bersama Bang Alex menyusuri pedalaman Kalimantan. Walaupun di dalam perjalanan ini banyak ujian dan tantangan yang kita hadapi, namun kami tetap semangat untuk menghadapi tantangan ini karena kita juga memikirkan keluarga-keluarga di rumah, sehingga keluarga yang kita pikirkan juga harus tetap ada makan dan minum, gitu ya. Iya, kita di sini menyusuri pedalaman Kalimantan, banyak hal-hal yang kita lihat di sini seperti tambang emas ataupun yang lainnya, gitu. Ya, sambil kita lihat-lihat lah gimana perjalanan kita ini. Di sini ini banyak sekali tambang emas, ya. Termasuk yang kita lewati ini adalah ini kapal feri nih, kapal feri untuk penyeberangan, jembatan penyeberangan yang kita lewati di video sebelumnya, ya. Dan ini kita melihat orang yang tinggal di pinggiran sungai. Ya, di pinggiran sungai. Sepanjang sungai ini juga ada beberapa orang yang tinggal di sekitaran pinggiran. Ya, di sekitaran pinggiran sungai dengan menggunakan alas bawahnya itu kayu besar-besar. Ya, kayu besar-besar yang alas bawahnya. Kekuatan arus juga yang kita lewati ini cukup besar, sehingga dalam perjalanan ini kita dengan menggunakan klotok ini melawan arus, sehingga larinya juga kita dengan menggunakan kecepatan mesin yang cukup cepat, ya. Ya, inilah proses penambangan emas yang ada di Kalimantan seperti ini, prosesnya, dan kadang orang juga langsung tinggal di situ. Ya, proses penambangan emas sepanjang jalur sungai ini, hampir sepanjang sungai itu ada orang yang nambang emas. Ya. Ya, itu juga orang yang lagi tambang emas bersama keluarganya dan orang-orang yang dia gaji. Mesin juga cukup besar yang mereka pakai juga sebagai penyedot di dalam air sungai. Ya, seperti itu. Mereka itu menyedot tanah sehingga yang disaring itu akan tersaring dan akan muncul emas. Ya, seperti itu keluarnya air itu. Ya, sepanjang jalur sungai ini penuh dengan orang-orang yang tambang emas, dan rata-rata orang di sini itu rata-rata kaya. Dan kita masuk di sini, harga makanan juga cukup mahal. Harga yang di wilayah perkotaan 1.000, di sini 2.000. Harga roti yang 2.000 di sini bisa 5.000, 6.000. Kita juga sempat makan-makan kemarin juga. Harga makanan itu tembus per porsinya sekitar 60.000 untuk wilayah pedalaman Kalimantan. Ya, ini dipenuhi dengan orang-orang yang tambang emas. Ya, tambang emas di sini langsung dikelola oleh masyarakat. Sepanjang jalur sungai. Jadi ntar emas-emas itu akan nyangkut di saringan yang mereka sediakan di alat tersebut.
Ya, seperti itu mesin-mesinnya itu. Ya, terus kita susuri sepanjang jalur pedalaman Kalimantan ini di sungai. Perjalanan kita ini menempuh sekitar 1 jam 40 menit. Ya, karena keterlambatan perjalanan ini kita juga melewati arus-arus yang besar. Ya, seperti itu alat-alat dari tambang emas yang ada di Kalimantan Tengah. Ya, itu klotok yang besar yang melewati kita. Kalau kita ketemu klotok seperti ini, itu biasanya arusnya makin keras karena air yang dia beri jalur itu cukup besar juga, sehingga menggetarkan klotok kita yang kita naik ini. Ini kita menggunakan mesin klotok yang kecil. Kalau yang di depan itu adalah klotok yang besar. Itu biasanya orang yang bawa sembako di dalam pedalaman Kalimantan. Sembako berupa makanan ataupun beras, kadang gas, LP, bensin, solar. Ya, untuk kebutuhan tambang ataupun yang lainnya. Ya, sepanjang jalur sungai ini hampir dipenuhi dengan tambang emas. Ya, pengelolaan tambang emas. Ya, seperti itu, banyak sekali. Dan alhamdulillah penghasilan masyarakat sini tidak bertani. Mereka hanya kebutuhan hidupnya dari tambang emas, dan ada pula dari yang lainnya. Dan mereka tidak bertani. Kalimantan ini cukup besar dengan kekayaan alamnya. Ya, baik di dalam pegunungan ataupun yang lainnya. Di sini kita juga menemukan tambang kayu besar. Tambang kayu besar-besar yang akan dikeluarkan dari wilayah Kalimantan. Ya, cukup besar. Kayu-kayu yang ada di sini yang ditebang untuk persiapan, kita kurang tahu. Sebenarnya ini kayu ini belum bisa dikeluarkan karena jalannya juga belum ada, dan kata masyarakat mereka lagi proses membuat jalan untuk persiapan penjemputan kayu-kayu besar seperti ini nih. Ya, kayunya sih mungkin sekitar 4 batang itu penuh satu fusok. 4 batang 3 batang lah. Ya, dan ini membutuhkan alat-alat berat untuk mengangkutnya. Nefau di bahasa Indor ya. Ya, bisa kita lihat seperti ini nih pedalaman Kalimantan tuh. Itu kita ketemu 2 jalur sungai. Ya, tiga jalur sungai, dan kita mengikut untuk belok ke arah kiri. Ya, tambang emas juga masih tetap ada walaupun di dalam pedalaman, dan bahkan di dekat kampung juga ada tambang emas yang masih dekat sungai ini juga. Ya, itu proses penambangan emas tuh yang ada di wilayah Kalimantan. Ya, seperti itu tuh.
Kita di sini memotong videonya karena menghitung kalaupun kita rekam full, kemungkinan kita akan menggunakan waktu sekitar 1 jam 40 menit. Namun kita potong-potong dalam perekamannya. Ya, di sini juga ada orang yang pelihara babi pinggir sungai itu, babi putih. Ya, di dekat wilayah tambang emas. Ya, di sini juga ada juga beberapa masyarakat yang ikut tambang emas secara manual, pencarian secara manual di jalur-jalur sungai yang ada di Kalimantan. Ini juga ya seperti ini. Dan sebentar lagi juga kita akan nyampe di wilayah pedalamannya, dan bisa kita lihat juga ya, sebentar lagi kita akan nyampe. Jangan lupa lihat-lihat dan ikuti perjalanan kami yang ada di Kalimantan. Kalimantan Tengah. Ia tetap berusaha untuk mendapatkan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Sekitar perjalanannya kurang lebih berapa tadi? 1 jam 40 menit bersama Pak apa namanya? Pak Bruni. Masya Allah. Semoga makin berkah Pak Bruni. Iya, masih dengan Bang Alex nih, tim lapangan. Iya, tunggu dulu, kita pakai dulu kacamata supaya ganteng. Sudah mantap lah. Sudah mantap. Mantap udah. Lanjut Ke atas, Pak. Pak. Ya, lanjut lagi ntar. Terima kasih.